dari seorang pastor ini dari tahun komentar 99. Saya punya Assalamualaikum. masalah. Bentar, Bu. Saya sering cerita kok, saya punya masalah yang nggak baik. Dan ini buat saya adalah sebuah ya udah, ini cara saya untuk mungkin yang harus saya tempuh begitu loh, untuk ya semoga saya masih berguna ya kan untuk bagi manusia, bagi umat manusia. Oke, Pak. Terus berarti Bapak ini di sini ada pekerjaan terus apa segala macam. Apakah pekerjaannya itu berkaitan dengan Injil tadi yang seperti Bapak bilang itu, Pak? Iya, sangat berkaitan. Saya di sini sudah baptis ratusan orang imigran dari ini ya, dari apa namanya, dari Timur Tengah itu ya. Saya sudah baptis banyak orang-orang ini. Iya, kalau di sini banyak dari Turki. Non-government organization ya, jadi. Oh, NGO ya, Pak ya. Pakai nama Joseph Paul atau pakai nama yang Cindy Paul? Joseph Paul Sang, Pak. Oh, iya. Ini saya konfirmasi lagi ya, Pak ya. Mohon maaf ya, Pak. Ini yang Cindy Paul Suryo Mulyono ini benar ya, Pak? Itu nama saya dulu, Pak. Oh, begitu ya. Jadi apa ada tahap ketika Bapak merasa saya harus ganti nama karena saya sudah tercerahkan atau seperti apa gitu, Pak? Ya, itu nama baru saya setelah saya kembali melayani Tuhan. Saya bilang, tetapi saya tidak berarti saya memungkiri masa lalu saya yang tidak baik. Karena saya memang kita semua punya salah lah. Tapi saya kebetulan terlalu salah. Kebetulan saya ini terlalu salah, Pak. Begitu loh, Pak. Nah, kan jadi, kita semua punya masa lalu tidak baik. Iya, tapi saya punya tidak baik gitu loh. Jadi supaya tidak terlalu apa namanya orang terus langsung siap apa. Tapi kan memang semua orang tahu dan tidak pernah saya tutupin. Pernah saya tutupi, kan ada semua itu kan gampang, tinggal browsing internet, siapa saya kan ketemu semua kan. Saya itu nggak pernah nutupin identitas Bapak saya. Bapak merasa harus ganti nama itu sejak kapan, Pak? Dan kenapa kok milih nama yang itu, Pak? Apa ada makna khusus, sejak Pak? 2000, saya tuh pakai 2016 akhir. Buku saya yang di buku saya itu ya, buku saya yang berapa ya itu ya, yang pertama apa yang kedua ya, saya udah mulai ganti nama. Yang pertama ya, saya nulis buku itu saya udah pakai itu. Ya, sejak itu. Oke, Pak. Bapak, kan saya juga mengikuti beritanya, pemberitaan Bapak di tanah air seperti apa ya, Pak? Bapak bilang sudah menanggalkan status sebagai WNI, betul seperti itu, Pak? Iya kan, kalau saya sudah tidak niat pulang kan saya harus menanggalkan. Nah, tadi sudah saya jelaskan di depan. Iya. Prosedurnya di Eropa ini prosedurnya itu ada berbagai cara untuk menempuh prosedur supaya legal. Dan saya legal di sini, Pak. Iya, Bapak, maaf. Berarti belum warga negara Jerman juga. Masalah ya, legalitasnya semua saya nggak bisa jawab karena nanti saya salah saya kan ada lawyer, Pak. Jadi saya nggak boleh jawab yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan, saya ada lawyer. Nah, tapi masalah kasus saya pribadi saya jawab, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi untuk masalah legalitas apa segala macam, mengapa saya bisa dapat itu apa segala macam, mengapa saya bisa legal, saya nggak boleh jawab, Pak. Karena nanti orang-orang ikut-ikut caranya begitu, dia masuk Eropa berduyun-duyun, Pak. Cara-cara itu adalah harus. Nah, ini dia masuk ke Jerman mau menjadi warga negara Jerman, tapi dia tidak mau mengungkapkan bagaimana caranya, karena dengan alasan orang lain akan berbondong-bondong ikut dengan caranya. Artinya di sini ada suatu penipuan ataupun cara-cara yang nggak baik ini. Dia mau masuk ke warga negara Jerman dengan cara-cara yang dirahasiakan. Artinya kalau dirahasiakan itu kan niatnya sudah nggak baik itu bagi saya itu. Kalau mau menjadi warga negara seseorang ya carilah atau tempuh jalur yang benar. Jangan model kayak begini yang orang lain tidak tahu. Harusnya orang lain tahu. Kalau orang lain tahu itu akan ikut. Ini cara yang nggak benar ini. Silakan Bu Yosi, barangkali mau menambahkan. Nah, ini bagian saya nih buat ngejelasin ya Iwan Villa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaspol Bu, Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bangun ini. Salam NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Segenap anak bangsa harus bersatu padu melawan manusia biadab ini, melawan pengkhianat ini. Ini sekarang saya jelaskan kepada kalian. Dia ngeles. Dia jelas-jelas ngeles. Saya kasih tahu prosedurnya. Saya belum pernah ke Jerman. Ya. Tapi saya tahu setiap negara punya peraturan tertentu. Dia jelas-jelas bilang dia ngeles
Tapi Bapak kan mengaku warga negara Indonesia. Bukan warga negara Indonesia. Oh, saya sudah mau keluar, saya sudah tidak di Indonesia, jadi saya prosedur untuk prosedur untuk mengganti kewarganegaraan. Intinya dia begitu ya. Dia ngeles kalau dia pernah bilang dia bukan warga negara Indonesia. Padahal dia masih warga negara Indonesia. Sebelum ada sumpah untuk kesetiaan terhadap negara Jerman, dia masih warga negara Indonesia. Berarti di sini ya, berarti di sini dia masih paperwork, masih apply. Katanya ada lawyer, berarti lawyer immigration lawyer, bukan lawyer criminal law atau family law, gitu ya. Ini immigration law dia, ya, lawyer imigrasi nih ya. Berarti dia masih proses, aplikasinya masih di imigrasi, kalau di Amerika itu di State Department. Kalau di Jerman saya nggak tahu di mana. Form dia itu masih di salah satu institusi di pemerintah Jerman dan diproses. Nah, sekarang saya kasih tahu, untuk menjadi warga negara Amerika aja, pertama untuk memegang green card di sini, at least yang datang resmi dengan visa, mau itu visa fiancé, spouse wife, spouse visa atau H1 visa atau visa kerja, lalu itu at least 2,5 tahun untuk permanen residen, lalu at least 5 tahun untuk mau merubah kewarganegaraan, dan itu ada prosesnya. Pertama, tidak boleh adanya tindakan kriminal. Nah, dengan kasus ini udah pidana loh dia. Dicari-cari, ya kemungkinan ya sudah kriminal kan, berarti sudah tersangka. Pemerintah Jerman akan melihat, wah ini orang nggak bener nih, ngapain dikasih visa, apa dikasih kewarganegaraan, ini udah nggak bener. Dan kalau dia bilang, oh saya nggak mau dong, nanti berbondong-bondong orang akan mengikuti cara saya. Siapa lu? Terserah orang. Banyak jalan menuju Roma, Paul Jong. Gitu ya. Nah, kemungkinan seperti yang tadi Pak Jul mention, pasti dengan cara yang tidak benar. Saya membaca artikel, kayaknya ada artikel deh Pak di surat kabar atau di media online. Kalau dia itu kemarin ya, Dedi yang mau nunjukin ya, dia karena mempunyai masalah dengan salah satu ormas, yaitu kalau nggak salah Banser. Maaf kalau saya salah, karena ya ini tadi karena penginjilan dan dia dengan gaya-gaya sok-sok jagoan, dia dicari-cari sama Banser. Lalu dia kabur ke Hong Kong dengan bantuan misionaris Jerman, dan dia di Jerman. Saya pernah menonton Julius HMC Channel. Di situ dia menjelaskan kalau Paul Zhang ini minta suaka. Nah, berarti hidupnya dia itu disupport, ya. Waktu dia koar-koar, katanya mau ngasih BMW seri 5, lalu mau ngasih Ustadz Zulkifli M. Abbas 1 miliar. Lah, seri 5 aja lu kagak lu kagak punya itu mobil BMW seri 5. Kalau gue yang ngomong, gue punya Mercedes-Benz CLS 63 AMG. Sorry, bukannya gue nyombong. Gue punya Porsche, bukannya gue nyombong lagi, sorry. Tapi gue nggak koar-koar kayak lu. Gue nggak koar-koar menghina Presiden Republik Indonesia, menghina Wakil Presiden Republik of Indonesia. Gue nggak koar-koar ya mengatakan kalau Islamlah yang menjajah Indonesia. Perbedaan gue dan lu itu. Gue nggak koar-koar. Gue bilang kalau yang VOC itu tidak datang ke Indonesia untuk menjajah, tapi untuk berdagang. Lu pelintir semua sejarah. Lu singkirkan itu peranan para santri dan para kiai dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia.
Lu bilang Presiden Republik of Indonesia itu penjajah karena dia beragama Islam. Shame on you. Unbelievable, Paul Zong. Perbedaan lu sama gua di situ, bagaikan bumi dan langit. Gua, di dada gua masih ada Pancasila. Masih ada bendera merah putih di dada gua. Dan gua tunjukkan dengan sikap dan perbuatan. Beda dengan lu. Dan untuk umat Kristen yang mendukung Paul Zong ini, shame on you. Dimanapun kalian berada, apapun kalian, maupun itu jabatannya dari yang paling rendah sampai yang paling atas, harusnya kalian malu. Orang yang kalian dukung itu, lihat wajahnya. Tidak segarang dulu. Lihat cara dia bicara. Lihat body language. Itu yang kalian look up sebagai role model. Udah kayak tikus kecebur comberan itu. Tidak segarang ketika mengumandangkan berkoar-koar mendukung Papua merdeka. Untuk umat Kristen yang mendukung Paul Zong, saya katakan umat Kristen yang mendukung Paul Zong. Signal ibu hilang ya. Itu sih. Sebentar Pak. Ini momennya. Jadi seharusnya kalian malu. Yang selama ini saking piciknya kalian, saking bencinya kalian, maka kalian dengan semangat mendukung manusia keparat ini. Lihat itu wajahnya seperti apa, tidak seperti sebelum-sebelumnya dengan garang menghina Rasulullah dengan kata-kata yang tidak pantas, cabulullah. Kalau kalian punya masalah, khususnya para debater Kristen, ya, dengan debater Muslim, duduk diskusi bersama. Saya bukan debater, saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya anak bangsa. Saya anak bangsa yang lahir di bumi Ibu Pertiwi. Yang saya mendukung kedaulatan Republik Indonesia. Mendukung pemerintah Republik Indonesia yang sah dan berdaulat. Mendukung TNI dan kepolisian. Sejengkal tanah Papua dipertahankan dengan nyawa. Mana kalian, hei para pendukung Paul Zong, ketika prajurit TNI gugur, ketika manusia biadab ini mendukung Papua Merdeka di YouTube-nya, koar-koar soal pendukung Papua Merdeka, di mana kalian? Tidak satu pun dari kalian mengutuk itu. Para prajurit TNI di sana yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia, walaupun sejengkal tanah, itu mempertaruhkan nyawa, men. Bukan dangdutan. Harus alert 24 hour. Make sure they are safe. Make sure Indonesia, tanah Indonesia tidak direbut oleh orang yang ingin memberontak. Unbelievable. Kalau udah bicara mengenai kedaulatan suatu negara, apalagi itu Ibu Pertiwi, jangan bilang saya gaspol. Untuk yang di live chat, oten-oten yang di live chat, masuk ke JCC. Gak usah bilang, oh ya walau ini begini-begini. Laporkan, kalau beliau salah, beliau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan membela secara membabi buta. Mempercayai keimanan dengan baik itu dianjurkan. Dilindungi oleh undang-undang. Goblok jangan. Jangan fanatik, nggak kebukuan lagu. Sampai akal sehat, mata dibutakan.
kuping ditulikan, sampai tidak mempunyai empati, simpati terhadap para prajurit TNI dan kepolisian yang gugur dalam tugas. Hanya karena sama-sama satu agama oleh orang biadab ini. Unbelievable. Shame on you. Kalian harusnya malu itu. Dan masih ada saja yang mencari pembenaran. Ngeles sana, ngeles sini. Ngeles sana, ngeles sini. Oh, Pauzong begini-begini. Oh, Pauzong begitu-begitu. Aduh, untung lo gak deket gue. Deket gue gaplokin lu. Serius. Mana itu? Saya yakin dari kalian adalah pendukung Presiden Jokowi. Presiden kalian digituin, kalian diam saja. Itu simbol negara itu. Suka atau tidak suka, Republik ini merdeka atas peran santri dan para kiai. 10 November yang kalian nikmati hari libur pahlawan ya, pahlawan itu. Kejadiannya di Surabaya. Bung Tomo dengan meneriakkan takbir Allahu Akbar. Itu sowan dulu kepada Kiai Haji Syekh Hashim Harsari, pendiri NU, yang merumuskan Pancasila, yang bilang Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mengorbankan Jawa, berapa arek Surabaya yang mati. Dengan bambu runcing, seorang jenderal Inggris bisa dibunuh, dimatikan di situ. Sekutu yang Belanda mendompleng sekutu untuk mengambil alih lagi kemerdekaan Republik Indonesia. Dihajar oleh arek-arek Surabaya. Dengan meneriakkan apa? Allahu Akbar. Dan ini ada lagi satu orang dengan petantang petenteng bilang kitab kuning merupakan ajaran teroris. Pesantren harus dibubarkan. Siapa lu MCK? Dua manusia serupa, penuh dengan kebencian. Manusia-manusia biadab yang tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih kepada Ibu Pertiwi. Manusia biadab. Kalau mau terkenal bukan dengan cara itu. Untuk Pauzong, Anda di Jerman sana. Bagaimana dengan saudara Anda di Indonesia? Yang saya takutkan adalah adanya orang gila di luar sana, adanya provokator yang bisa menimbulkan kerusuhan sosial. Dan ini dampaknya sangat bahaya. Nggak mikir lu, Pauzong. Saya ingin menghimbau dengan di channel Ustadz Zulkifli M. Abbas ini. Saya menghimbau kepada para netizen, tolong disebarkan. Ya, saya menghimbau dengan segala kerendahan hati saya. Dari sini saya menghimbau, jaga persatuan dan kesatuan. Dan tolong bedakan. Jangan menghakimi sendiri orang yang tidak bersalah. Keturunan etnis Tionghoa dan masyarakat Indonesia yang beragama Kristen itu saudara kita, saudara sebangsa. Jangan dilukai, jangan dihancurkan tempat beribadatannya hanya gara-gara Pauzong adalah etnis Tionghoa. Mereka tidak ada urusannya. Harus dibedakan ini. Lihat wajahnya itu, para netizen. Lihat wajahnya yang penuh dengan kegalauan. Dia itu lagi oh shit moment. Tahu nggak oh shit moment? Lagi shock tuh. Lagi shock kenapa kok? Oh ternyata petantang petenteng gue mengakibatkan kayak begini ya dampaknya. Ini yang udah dia
Kabik ini udah adalah suatu kedaulatan berbangsa dan bernegara ini. Yang dia ini mau membuat kita ini di sini pada berantem, kalian pada berantem. Mau menghancurkan Indonesia, mau mengadu domba. Ya itulah teknik penjajah, DVDF Ampera. Saya jelaskan ya, VOC 350 tahun Indonesia dijajah. Awalnya datang, ini nih kalau yang nggak ngerti sejarah nih, awalnya datang untuk berdagang. Karena pada saat itu Indonesia belum menjadi Indonesia, Nusantara belum menjadi Indonesia, baru kerajaan-kerajaan. Kenapa bisa menjadi Nusantara? Kenapa bisa menjadi Indonesia akhirnya? Karena Sumpah Pemuda 1928. Di mana anak-anak muda dari bumi Sabang sampai Merauke melakukan sumpah. Lalu terjadinya perjuangan. Dan tanpa mengecilkan dukungan dan perjuangan dari umat Kristen. Saya harus katakan ini. Tapi saya yakin 98% adalah para pejuang Muslim. Dan sebagian besar itu adalah santri-santri di pelosok. Tolong, jangan rubah sejarah. Kalian generasi muda yang tidak mengerti sejarah. Saya generasi old. Saya masih belajar, waktu itu saya mengalami harus belajar PMP, Pendidikan Moral Pancasila, PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Saya masih belajar itu, jadi saya tahu. Dan kalian yang tidak tahu, baca-bacalah. Karena bangsa yang besar, bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak meninggalkan sejarahnya. Bangsa yang menghargai pahlawannya. Karena dengan itu generasi muda, kalian generasi muda ini akan menghargai, akan berterima kasih ke Ibu Pertiwi. Betapa beruntungnya kalian tinggal di bumi Indonesia. Tanpa terlepas, oh saya suku Jawa, oh saya suku Batak, oh saya suku Makassar, oh saya suku Betawi. No, kalian orang Indonesia. KTP kalian orang Indonesia. Saling bergandengan tangan. Supaya tidak ada benalu-benalu model-model pendukung Pak Uzol. Saya bilang benalu kalian. Kalian sudah tahu orang ini mendukung pemberontak dan masih kalian support. Saya yang bilang. Harusnya kalian malu. Perbedaan pandangan dalam dunia demokrasi itu wajar. Tapi bukan berarti menjadi hinaan dan cacian. Kami umat Islam, manusia beradab. Ada yang saya baca di live chat di tempatnya siapa saya lupa. Kalah debat Paul Zong dilaporin. Bukan para pendebat yang melaporkan Paul Zong. Nggak usah bangun narasi seperti itu. Bukan pendebat, bukan debater Muslim yang melaporkan si MCK itu. Itu MCK atau MKC itu namanya. Whatever namanya dialah. Bukan. Yang melaporkan MCK itu ulama NU. Aliansi Ulama NU Madura. Jadi nggak usah bangun narasi, memutarbalikkan fakta kalau debater Muslim melaporkan mereka. Nggak usah membuat narasi seperti itu. Pathetic namanya. Coward, you are coward. Tahu nggak coward? Cari di kamus. Karena kalian umat terjemahan, jadinya tolong cari di kamus. Jadi saya kasih tahu aja, you are coward. Kalau bilang, debater Muslim kalah debat. Siapa? Emangnya si MCK ada? Kasih data, kasih bukti. MCK itu kalah menang debat melawan ulama Aliansi Ulama Madura. Ada nggak buktinya? Saya kasih permen kamu. Saya nggak mau petantang-petenteng. Kayak Paul Zong, kasih 1 miliar, kasih BMW seri 5 terbaru. Saya kasih permen aja, Cadbury. Karena kan saya nggak sekaya Paul Zong. Paul Zong kan kaya, hebat.
Saking hebatnya sekarang mukanya udah kayak tikus kecebur comberan. Tuh saking kayaknya dia tuh. 1 juta, saya kasih kamu kalian 1 juta, laporin. Wah, masih petatang petenteng tuh. Nanti kita akan find out hidupnya dia di Jerman atas bantuan pemerintah atau memang dia memang tajir dari aslinya. Tahu nggak? Saya kasih tahu ya, orang yang dibantu pemerintah itu di sini dianggap tuh orang miskin. Ya, dapat food stamp, dapat welfare, dapat medical gratis. Jangan bangga. Malu kalau orang di sini kalau sampai dapat welfare, food stamp, medical gratis, itu namanya bukan pembayar pajak. Nggak ada prestisnya. Tapi manusia kelas bawah, kelas 2. Duh, tentang petenteng ada 1 miliar buat Ustadz Juma. Mana 1 miliar sekarang aja udah kayak tikus kecebur comberan. Malu tuh harusnya kalian para pendukung Paul Zhang. Dan juga harusnya yang bilang, kalah debat, lapor polisi, pengecut. Sekarang siapa yang pengecut? Paul Zhang. Kamu kan pernah bikin statement kalau Menteri Agama kemaluannya kecil. Nah sekarang saya mau bertanya sama kamu. Kemaluan kamu besar ya? Kalau besar tolong balik ke Indonesia. Dengan volunteer balik ke Indonesia. Nih, pemerintah Indonesia. Because I have big penis. Tidak seperti Menteri Agama yang kamu klaim seperti itu. Harusnya kamu ngomong gitu. Saya datang dengan secara satria, secara jantan. Berarti kamu bukan jantan, Paul Zhang. Jangan-jangan cuma setitik. Unbelievable. Petetik lu, Paul Zhang, petetik. Udah kayak tikus kecebur comberan sekarang ya. Mana itu uang 1 miliar yang lu janjiin sama Ustadz Juma? Mana tuh? BMW seri 5 terbaru. Alah. Tuh. Katanya kan mau janjiin. Siapa yang ngelapor dapat 1 juta. Ayo, kasih tuh orang. Dan untuk umat Islam, dan para YouTuber Muslim, kawal terus kasus ini. Kawal terus kasus MCK, kawal terus kasus penghinaan Paul Zhang terhadap bukan hanya kepada baginda Rasulullah, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada pemerintah Republik Indonesia, dan juga dengan institusinya. Itu aja dari saya. Silakan dilanjut.